hadir pada tempat ruangan yang berbahagia ini. Guna dan maksud adalah untuk diseminasi budaya positif pada tugas guru penggerak saya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah ke alam penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, terima kasih. Penghormatan saya adalah pertama kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Bengga, kemudian juga pada Wakil Kepala Sekolah Ibu Samsinar, kemudian juga Bapak Kaprodi ATPH, Bapak Komedi SP, dan juga Bapak Kaprodi Teknik Pengelasan Bapak Baral Muharam SPDGR. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua telah hadir pada tempat yang berbahagia ini. Guna dan maksud adalah untuk mengikuti presentasi budaya positif saya pada program guru penggerak ini. Kemudian selanjutnya adalah sebelum itu juga saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Mahyudin dari SMK Negeri Bengga, mengikuti dalam acara program guru penggerak angkatan ke-11 di Kabupaten Pidie. Jadi dalam hal ini pada hari ini saya akan mempresentasikan diseminasi budaya positif. Jadi seperti apa budaya positif itu? Mari kita simak secara bersama-sama. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut filosofi KHD ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara, ya, sebagaimana kita ketahui beliau adalah Menteri Pendidikan pertama di Indonesia, sehingga banyak pemikiran-pemikirannya yang digunakan di dalam dunia pendidikan. Jadi dalam hal ini adalah beliau menentukan tujuan pendidikan. Menurut beliau pertama adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ya. Yang kedua adalah pendidikan menghamba pada murid, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Kemudian nomor 3 adalah guru mengibarat petani, sekolah ibarat lahan dan tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya benih tersebut dengan merawatnya. Ini adalah 3 tujuan pendidikan yang menurut filosofi daripada Bapak Ki Hajar Dewantara kita ini. Ya. Jadi bagaimana menurut kodrat alam dan kodrat zaman ini adalah menurut karakter dan sesuai dengan perkembangan zamannya. Dan yang nomor 2, bagaimana yang maksud dengan menghamba, ini artinya kita berpihak pada murid. Jadi pendidikan kita selama ini adalah yang berpihak pada murid. Kemudian di nomor 3 ini adalah guru ibarat petani. Jadi kita guru hanya adalah sebagai sebagai ibarat lahan dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun. Jadi kita hanya bisa memberi, memupuk, merawat, sementara tumbuh kembangnya hanya adalah pada tanaman itu sendiri. Ya, kemudian selanjutnya adalah ini budaya positif. Jadi seperti apa dikatakan budaya positif? Sebagaimana sebenarnya kita juga sebenarnya dari dulu telah melaksanakan budaya positif, tapi dalam hal ini lebih ditekankan lagi, mungkin lebih dibentuk lebih aktif lagi seperti apa. Jadi budaya positif ini adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif di dalamnya, dan ini mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah, ini adalah budaya-budaya positif yang dikembangkan pada kurikulum Merdeka ini, yaitu adalah seperti pembiasaan yang baik. Nah, jadi ini digolongkan ke dalam budaya positif. Seperti halnya misalnya katakanlah mereka harus bertanggung jawab, disiplin,
menghargai nilai-nilai. Jadi ini adalah suatu budaya positif yang patut dikembangkan di sekolah kita dan juga pada penerapan pada murid nanti oleh guru. Kemudian selanjutnya adalah ini. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan di bawah ini? Yaitu satu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kemudian nomor dua, pemberian reward ataupun hadiah dapat meningkatkan motivasi dan prestasi siswa. Kemudian selanjutnya adalah guru harus mempunyai solusi untuk menyelesaikan masalah. Dan nomor tiga adalah guru berperan sebagai teman bagi siswa. Jadi menurut Bapak Ibu, apakah ini pernyataan-pernyataan seperti ini setuju? Jadi kita selama ini mungkin dalam proses mendidik anak mungkin ada hal tertentu, misalnya memberi untuk mendisiplinkannya, misalnya dengan membuat hadiah ke mereka, memberi hadiah atau juga memberi hukuman selama ini. Jadi dalam hal ini ada pernyataan-pernyataan seperti ini, apakah yang mana yang cocok bagi kita sebagai guru untuk menerapkan pada murid? Jadi ini ada 4. Tapi sebenarnya ada satu lagi, dalam kondisi kita nomor 5 ada sebagai guru, sebagai manajer sebenarnya. Ini agak ditulis ya. Oke, lanjut. Ini ada konsep utama budaya positif. Seperti apa? Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, ada motivasi perilaku manusia. Kemudian yang nomor 5 ada restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Jadi pada konsep utama budaya positif ini kita nomor 1 di perubahan paradigma. Jadi dari dari dulu mungkin seperti apa kita memahami dan menerapkan konsep belajar. Mungkin sekarang ada pada kurikulum Merdeka ini ada konsep-konsep baru yang perlu diterapkan terhadap murid. Kemudian disiplin positif, seperti saya jelaskan tadi, bahwa ada hal-hal yang perlu diterapkan yang bernilai positif, seperti misalnya mereka kita beri tanggung jawab, menghargai nilai-nilai, kemudian juga menghargai sesama teman, bergotong royong. Ini adalah disiplin positif yang perlu diterapkan. Kemudian nomor 3 adalah kebutuhan dasar manusia. Ini adalah seperti apa kebutuhan dia yang harus dia miliki pada dia sebagai manusia, dasar manusia. Kemudian juga nomor 4, motivasi perilaku manusia. Inilah karakter dia, ya. Kita beri motivasi. Kemudian nomor 5, posisi kontrol guru. Jadi di sini kita seperti tadi, guru juga ada posisi kontrol seperti tadi adalah ini memberi hukuman, memberi sebagai manajer, ada lain sebagainya sebagai posisi teman. Inilah sebagai posisi kontrol. Kemudian keyakinan kelas, ini adalah aturan, sebenarnya aturan yang diterapkan di sekolah ataupun di dalam kelas. Jadi kalau istilah sekarang dikatakan keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya aturan itu adalah sesuatu yang ada pelanggaran dari siswa, ya. Kemudian tapi kalau keyakinan kelas dari diri sendiri dia. Jadi bagaimana kita membangun keyakinan motivasi dari dalam siswa, maka dikatakan keyakinan kelas. Jadi kalau segitiga restitusi, mungkin ini nanti kita akan jumpa seperti apa segitiga restitusi tersebut. Ya, selanjutnya ini perubahan paradigma belajar. Tadi sudah saya jelaskan sepintas, mungkin ini akan lebih detail seperti apa paradigma belajar.
bisa mengontrol murid. Ya, kalau sekarang muridlah yang mengizinkan guru untuk mengontrol dirinya. Nah, dia dari dalam diri siswa tersebut. Kemudian penguatan positif atau bujukan adalah usaha mengontrol murid yang efektif dan bermanfaat. Tapi kalau sekarang adalah penguatan positif atau bujukan akan membuat murid bergantung pada guru. Kemudian nomor 3, mengkritik dan membuat murid merasa bersalah dan menguatkan karakter. Guru sebagai orang dewasa memiliki hak untuk tidak terputus ya. Oke, jadi nomor yang sekarang adalah mengkritik dan membuat rasa bersalah akan mengantar murid pada identitas yang gagal dan berpikiran negatif terhadap diri sendiri. Kemudian nomor selanjutnya adalah memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini adalah perubahan-perubahan paradigma belajar sekarang dengan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi ini adalah perubahan paradigmanya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ini, Anda dan teman ini ada sebuah semacam bentuk cerita nih. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan seperti ini. Cobalah buka. Anda adalah sebab A, kemudian tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba dipahami ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian tugas B adalah rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh mengujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Jadi ini adalah bagaimana kita meraih dia untuk membuka. Artinya penasaran kita membuka kepala yang ada di dalam tangan tersebut. Selanjutnya adalah disiplin positif ya. Ini. Ya. Apa makna disiplin positif? Adalah sebuah kesadaran seseorang untuk mau dan mampu mengendalikan diri dan mematuhi aturan atau nilai-nilai yang telah disepakati yang berkaitan dengan aturan maupun norma yang berlaku diri sendiri maupun dalam lingkungan sosial. Kemudian makna disiplin menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bukannya patuh pada perintah orang lain, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan sesuai yang dihargai dan bermakna. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap yang dia lakukannya. Kemudian nomor 3, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Mungkin ini secara umum kita sudah menyadari bahwa seperti apa disiplin tersebut. Jadi kalau misalnya adalah pemahaman kita selama ini adalah disiplin adalah suatu aturan yang dibuat sehingga kita menjalankan. Dan sebenarnya yang diharapkan adalah disiplin itu adalah mulai dari diri kita sendiri, ya, dan dalam diri kita sendiri. Mungkin kalau istilah di sini disebut nanti sebagai motivasi intrinsik. Tapi kalau sebenarnya kalau dari kita dari dulu adalah kalau disiplin inilah keyakinan dalam dari diri kita. Artinya di situ ada suatu bentuk keikhlasan dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada kita. Jadi ini adalah suatu bentuk tanggung jawab sehingga terbentuklah tindakan disiplin yang kita lihat. Nah, jadi ini adalah bentuk disiplin positif yang sebenarnya. Artinya mulai dari dalam diri kita. Nah, disiplin juga merupakan suatu untuk memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri
memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, yaitu adalah turunan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya kalau kita melihat profil pelajar Pancasila ini dari dulu sebenarnya di dalam Pancasila sudah terbentuk ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan, kegotong royongan. Ini adalah sebenarnya dari dulu sudah terbentuk. Di dalamnya ini makna-makna Pancasila ini adalah ada nilai-nilai positif di dalamnya. Cuma mungkin penerapan ataupun penekanannya yang perlu ditindaklanjuti. Kemudian selanjutnya adalah ada kebutuhan dasar manusia. Di sini manusia adalah sebagai makhluk biologis yang memiliki sifat dasar menjaga keberlanjutan spesiesnya secara genetis, karena memiliki raga yang dapat melakukan aktivitas fisik. Tumbuh dan berkembang memerlukan makanan, berkembang biak, dan lain sebagainya. Hakikat manusia sebagai makhluk biologis dapat berakhir dan mengalami kematian. Manusia tidak tercipta begitu saja. Ia dibekali oleh Allah SWT dengan pikiran dan akal sehat serta jiwa raga yang sempurna. Jadi ini manusia ini adalah suatu hal yang luar biasa, ciptaan oleh Allah SWT yang sangat sempurna, sehingga kita dapat menjalani kehidupan, proses kehidupan sampai mati nanti adalah bagaimana secara baik dan positif istilahnya sini. Ya. Kemudian selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi semua kita yang namanya makhluk hidup semua ingin butuh bertahan hidup. Ya. Kemudian kedua adalah kebutuhan untuk diterima. Ya. Atau bahasa Inggrisnya love and belonging. Ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan, freedom. Yang keempat adalah kesenangan, dan yang kelima adalah kekuasaan. Ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi saya melihat semua ini kita masuk dalam hal kelima ini, dan menjadi penting. Jadi pertama adalah kita sebagai manusia punya hak untuk bertahan. Bagaimana kita ingin bertahan? Tentu kita mencari rezeki sehingga mendapatkan makanan, sehingga tumbuh dan berkembang pada tubuh kita. Ini adalah proses daripada bertahan hidup. Kemudian adalah kebutuhan diterima. Di sini mungkin kita adalah sebagai manusia kita ingin terima di dalam lingkungan makhluk sosial. Karena kita sebagai makhluk sosial, kita bagaimana terima di dalam masyarakat, di dalam kelompok, di dalam komunitas. Kemudian juga kita adalah punya kebebasan, bebas kita berpendapat, memikirkan dan bergerak kemanapun. Kemudian juga adalah kita ada sifat kesenangan, rasa ingin kita bahagia, senang, dan juga ada kekuasaan dan penguasaan. Jadi kita juga ingin rasa ingin memiliki dan ingin menguasai. Jadi ini adalah kebutuhan dasar daripada manusia. Nah, kemudian setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, cara pemenuhannya pun berbeda. Maka manusia akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jika tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan secara positif, mereka bisa melanggar peraturan ataupun melakukan hal yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Untuk mewujudkan lingkungan dan budaya sekolah yang positif, seorang guru harus mengidentifikasi kebutuhan dasar apa yang perlu dipenuhi dalam diri muridnya agar dapat diberikan solusi terbaik.
Kemudian ketika murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, ini sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemudian selanjutnya adalah nomor 4, yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi di sini menurut Dian Gosser menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yaitu pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, menurut Gosser ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi ketika dia menghindari keyakinan, ketidaknyamanan, hukuman, berarti ini dia adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku tersebut. Kemudian biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman ataupun ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal, artinya motivasi dari luar. Jadi ini secara umum motivasi perilaku manusia. Kemudian selanjutnya kedua adalah untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan tersebut tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan ataupun imbalan. Jadi motivasi ini juga bersifat eksternal. Kemudian selanjutnya nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya akan menjadi orang seperti apa melakukannya, dan mereka juga sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yang yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, terkadang kita harus bertindak yang tidak sesuai dengan hati nurani kita. Misalnya, kita sebagai seorang guru dengan gampangnya mengambil tindakan dan keputusan terhadap murid kita tanpa terlebih dahulu menelusuri sebab akibatnya murid tersebut melakukan perbuatan yang kita menyalahi nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, selanjutnya adalah ada hukuman dan sanksi ataupun konsekuensi. Jadi seperti apa? Hukuman adalah hal yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan muridnya yang hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui satu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik yang sebelum ataupun sesudahnya. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi adalah suatu sudah terencana atau sudah disepakati dan sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru ataupun sekolah.
ya, dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Jadi konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, jadi ini seperti misalnya adalah siswa tidak memakai sepatu. Jadi ini adalah di sini bukan aturan, tapi di sini adalah konsekuensi. Jadi tidak memakai sepatu para siswa ini adalah suatu konsekuensi yang harus diterima oleh siswa tersebut. Nah, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang berikut ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Jadi sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi ini adalah salah satu contoh daripada bentuk konsekuensi terhadap siswa atau murid. Selanjutnya ada sebuah kasus, Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Ya, ini misalnya nih Bu Prima nih memberi pelajaran matematika sehingga si Syifa tidak menguasai, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Maka saat guru matematikanya Bu Prima, oh ini Pak Seno ya, bukan Bu Prima, kita jadikan aja Bu Prima ya, menanya pertanyaan Iva menjadi buku dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gugup gagap pada saat berupaya menjawab. Jadi seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru matematika tersebut. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno tersebut, guru matematika tersebut terhadap Iva? Mengapa? Menurut Anda tindakan Pak Seno tersebut terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, mengapa? Jadi di sini menurut saya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno, karena seharusnya seorang guru itu sadar betul bahwa setiap anak memiliki bakat dan karakternya masing-masing. Ya. Dan peristiwa ini menjadi hal yang tidak mungkin bisa dilupakan oleh Iva, seorang murid tersebut, sehingga memberikan efek negatif antara Iva dan Pak Seno. Kemudian kedua, menurut saya tindakan Pak Seno merupakan sebuah konsekuensi agar Iva tidak fokus pada pembelajaran matematika. Dengan menyuruh Iva berdiri di depan kelas dan membiarkan teman-teman menertawakannya di depan kelas, Pak Seno seharusnya mencari tahu masalah pada Iva terlebih dahulu, bukan langsung mengambil tindakan, karena setiap anak mempunyai bakat dan karakter yang berbeda. Nah, di sini mungkin kita juga sering mengalami di dalam kelas, ketika ada anak-anak yang tidak belajar, langsung kita menjustifikasi kesalahannya. Padahal itu sebenarnya adalah dia itu adalah kurang berminat di bidang tersebut, mungkin dia ada kelebihan di bidang lainnya. Jadi ini mungkin yang perlu dievaluasi bagi kita sebagai guru. Jadi tidak langsung memberi hukuman seperti kejadian Pak Seno tadi. Selanjutnya nomor 5 adalah restitusi posisi kontrol yang tadi saya sampaikan. Ini adalah pertama sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian juga sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer.
Jadi kita di sini seharusnya harus memposisikan diri sebagai guru pada posisi yang mana? Ya. Jadi mungkin kalau dulu kita guru adalah sebagai penghukum, ya. Dan juga kita merasakan dulu ketika kita tidak bisa menghafal matematika, langsung kena spot dengan kayu, ya, di badan kita. Jadi mereka dulu guru kita sebagai pengambil penghukum. Tapi kalau sekarang karena zaman terus berkembang, jadi dipikirkan bahwa ini suatu hal yang kurang tepat. Jadi pada kurikulum Merdeka ini dibuatlah restitusi posisi kontrol guru. Jadi ada 5 di sini: sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari sini kita sebenarnya yang lebih cepatnya adalah posisi guru adalah sebagai manajer. Ya, jadi kita ketika ada murid ada membuat kesalahan, kita bisa memanggil dia, mencari akar permasalahannya, dan menanyakan pendapat ataupun mencari solusi dari dia. Jadi seperti inilah yang diharapkan guru sekarang ini. Jadi sebagai posisi manajer. Nah, contoh kasus ini, Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras dengan peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali pada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantar sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa sepatu. Nah, ini adalah contoh kasus yang dilakukan Pak Lukman terhadap siswa Sabrina. Dalam kasus di atas, sikap posisi apa yang diambil oleh Pak Lukman? Nah, kemudian apa indikatornya? Di sini posisi kontrol sebagai penghukum, indikatornya itu Pak Lukman memberikan hukuman berupa tidak memakai sepatu selama seharian di sekolah. Kemudian posisi sebagai pemantau, indikatornya itu Pak Lukman bersikeras menerapkan peraturan tanpa menerima alasan apapun. Kemudian kedua, bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dia katakannya? Pertama, seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Jadi posisi manajer misalnya, Sabrina, apakah kamu mengetahui penggunaan warna sepatu sesuai peraturan sekolah kita? Kemudian, jadi kamu memakai sepatu yang tidak sesuai, apakah Sabrina masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kemudian, kira-kira bagaimana Sabrina akan memperbaiki kesalahan ini? Bersediakah kamu memperbaikinya? Siapakah yang akan bisa membantumu di rumah untuk mengingatkan seragam sekolahmu? Jadi ini adalah kasus yang seharusnya diambil oleh Pak Lukman adalah para posisi manajer. Jadi seperti ini, bukan seperti yang di atas tadi sebagai penghukum. Ya. Jadi ini adalah mungkin sering juga kita alami di sini.
dalam mengambil tindakan terhadap siswa. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki bagaimana seharusnya guru ini menjadi manajer bagi murid-muridnya. Kemudian kira-kira kepala sekolah kira-kira bila Anda adalah sebagai kepala sekolah. Jadi nilai bagian apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Kemudian nilai kesepakatan kelas, kebersamaan untuk semua murid, mentaati peraturan dan bertanggung jawab. Kemudian bagaimana Anda menyikapi langkah-langkah yang Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Kita tentu tidak setuju. Pak Lukman akan menangani masalah ini sebagai hukum yang bersifat keras dan kaku. Tentu ini menimbulkan kekecewaan karena suatu murid sudah berusaha meminta maaf dan ini kemungkinan akan selalu terekam dalam ingatan murid tersebut yang akan berpengaruh terhadap mental murid. Yang seharusnya dilakukan Pak Lukman adalah memberikan maaf dan tetap memberikan konsekuensi yang positif. Nah, jadi mungkin dari sini kita juga merasakan pernah mungkin berbuat seperti Pak Lukman. Mudah-mudahan ke depan tidak ada Pak Lukman lain di sekolah kita mungkin. Insya Allah ya. Selanjutnya, posisi kontrol yang kita lakukan selama ini yaitu dengan penghukum. Pembuat merasa bersalah, teman akan memantau, ternyata kurang tepat untuk menunjukkan disiplin, sehingga kita perlu merubahnya menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Nah, berarti di sini kita sebagai guru adalah cocoknya adalah memposisikan diri adalah sebagai manajer. Oke, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati menurut Gelsen adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau istilahnya motivasi intrinsik. Nah, artinya motivasi dari dalam diri kita ataupun diri siswa. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti perintah atau aturan. Nah, jadi kalau motivasi intrinsik ini kalau menurut saya itu adalah suatu keikhlasan terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi ini kalau di kurikulum Merdeka ini disebut mungkin motivasi intrinsik, tapi menurut saya pikir ini adalah dari dulu juga kita sudah melakukan hal-hal seperti ini, cuma mungkin istilah berbeda. Kalau kita mungkin melakukannya dengan istilahnya suatu tindakan yang ikhlas. Artinya kalau ikhlas itu berarti kita benar-benar melakukannya dari diri hati kita, dari dalam diri hati kita. Jadi kalau di sini disebut dengan motivasi intrinsik. Seperti itu ya, begini ya. Kemudian selanjutnya nomor memerlukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih terperinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas adalah berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan diingat. Semua warga sekolah ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seperti apa untuk keyakinan kelas ini? Mungkin semua kita sudah melakukannya di dalam dan sudah kita tempelkan di dalam kelas masing-masing. Mungkin wali kelas lebih paham seperti apa misalnya menempelkan poster-poster di dalam kelas seperti bertanggung jawab, gotong royong, saling menghargai. Ini adalah salah satu bentuk-bentuk keyakinan kelas yang perlu dan sudah ditempelkan dan sudah berjalan di kelas kita masing-masing. Nah, selanjutnya ini adalah dokumentasi sosial keyakinan kelas. Ini dijadikan contoh ini anak-anak, ada anak SD, anak SMP dan anak SMA. Jadi mereka menulis kesepakatan kelas mereka masing-masing dan ditempelkan di dinding, kemudian dibuat satu poster
sehingga mereka menjalani keyakinan kelas tersebut sehingga seperti disebutkan tadi berjalanlah motivasi intrinsik. Nah, kemudian nomor 7 adalah segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lalu restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan dari sisi positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, jadi ketika kita berhadapan dengan murid adalah kita tawarkan. Nah, jadi bukan suatu paksaan. Nah, seperti apa segitiga restitusi? Ini adalah Bapak lihat nomor seperti ini, agak panjang sedikit. Jadi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, kemudian sebelah sana keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu juga ingin menjadi orang seperti apa, dan pada menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan juga pernah melakukan ini adalah pada menstabilkan identitas. Jadi kalau sudah menstabilkan identitas adalah seperti kalau kita dulu namanya menjaga nama baik, ya, menjaga nama baik. Ini namanya menstabilkan identitas. Nah, ini menstabilkan identitas satu adalah berbuat salah. Berbuat salah itu merupakan hal yang wajar. Nah, jadi ketika kita menghadapi anak-anak berbuat kesalahan, bagaimana menstabilkan identitas? Jadi kita istilahnya menjaga marwah dia, ya, menjaga nama baik dia. Kita mengatakan kepada dia berbuat salah ini adalah hal yang wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita mengatakan kepada dia ketika dia melakukan kesalahan seperti itu. Jadi tidak ada manusia sempurna sehingga dia merasa tidak kita menghakimi istilahnya, ya. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan semua ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi kita ingin mencari solusi pada permasalahan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah, jadi pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, jadi ini ketika misalnya katakanlah murid melakukan kesalahan, jadi kita tidak langsung menghakimi dan menghukum. Tentu kita memanggil dia dan mencari akar permasalahan dan solusi, dan apa solusi dari dia tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Apa nilai-nilai keyakinan kelas yang disepakati? Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu juga mau menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini adalah kita menghadapi siswa, menanyakan keyakinan pada siswa. Kemudian penerapan segitiga restitusi. Kasus pertama, tidak terima pekerjaan rumahnya selalu dicontek. Nah, ini ada kasus, ya, saat jam istirahat anak-anak terlihat bermain di luar kelas. Ibu Ratna menjumpai Oliva karena laporan dari ketua kelas bahwa Oliva kesal dengan sikap Safira yang sering menyontek padanya sehingga membuat Oliva kesal dan memukul meja. Nah, jadi dalam ini kita bagaimana menerapkan segitiga restitusi adalah dengan memanggil dia ke kelas, ya, dan kita tanyakan permasalahan
kita di sekolah, kita perlu menerapkan 5 posisi kontrol tadi. Jadi termasuk di dalamnya adalah penerapan segitiga restriksi. Jadi dalam hal ini juga salah satu contoh keyakinan kelas kita adalah kesopanan dalam menerapkan apapun, termasuk kita dalam hal minum harus duduk dan memberi contoh seperti apa minum, dan seperti ini. Ini adalah contoh yang baik bagaimana kita menerapkan mencontohkan mahasiswa minum yang baik. Ini juga adalah salah satu contoh positif. Dan saya kalau mau minum lagi silakan, jangan salah. Seperti ini. Ini adalah contoh nilai-nilai positif. Baik, terima kasih. Jadi untuk selanjutnya ini adalah sebuah video yang mungkin menjadi inspirasi bagi kita. Kita dapat menikmati sebuah video yang sudah disiapkan oleh Bapak dari kementerian kita, menjadi inspirasi bagi kita. Ya, mari kita dengar sama-sama. Posisi pembetul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah dulu Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas.
Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video tadi. Itu adalah sebuah motivasi bagi kita. Seharusnya seperti apa ketika kita ada kasus ataupun permasalahan dengan murid, sehingga bagaimana kita cara menyelesaikannya. Jadi kira-kira dari video yang kita nonton tadi, menurut Bapak Ibu posisi yang mana yang tepat untuk kita sebagai guru untuk menyelesaikan masalah tersebut? Bagaimana Ibu Faridah? Menurut Faridah seperti apa? Kira-kira posisi seperti apa dari yang baik kita terapkan pada murid? Seperti kita sudah melihat tadi video Ibu Naren, kasus Naren tadi. Ya. Ibu kelima, bagaimana? Kira-kira seperti apa? Manajer ya, tepat sekali. Mungkin Pak menurut Ibu kelima adalah manajer. Kira-kira kenapa alasan Ibu kelima menerapkan posisi sebagai manajer? Karena lebih adil. Ya, manajer itu adalah orang yang mengontrol, yang memanage, yang mengatur. Ya, dulu Pak Jun, manajer lah orang yang mengatur. Jadi kalau manajer itu bukan memang kita yang rusuh, cuma kita mengatur kondisi anak itu bagaimana, menciptakan anak itu baik atau tidak, itu tergantung manajer. Kalau memang semua itu memang dikala memang kita mengaturnya tidak sesuai dari pertama, akan hasil tidak sesuai. Itu namanya konsep dari manajer itu sendiri. Ya, baik, terima kasih, tepat sekali menurut Pak Jun. Kemudian mungkin ada tambahan lagi dari Pak Bara, seperti apa seharusnya kita posisi guru menerapkan ketika ada kasus seperti Naren tadi. Mungkin ada tambahan, mungkin tadi Bu Faridah, Bu Tanggapan, Pak Jun, Bu Klima, Bu Samsina, mungkin ada tambahan dari Pak Bara, kira-kira seperti apa? Ya mungkin posisinya sebagai manajer ya. Manajer ya. Manajer artinya restitusi itu bagaimana kita memberikan sebuah pemahaman kepada siswa, Ya. pertama untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, ada tindakan positifnya, Ya. kemudian mulai daripada keyakinan di awalnya bagaimana, Ya. kemudian kita menunjukkan baiknya nanti gimana. Jadi siswa itu betul-betul bisa memberikan pemahaman bagaimana dia menyelesaikan permasalahannya sendiri, kemudian meyakinkan terhadap apa yang menjadi kesepakatannya tadi. Oh iya, baik. Jadi Pak Bara artinya memberi menentukan kita sebagai manajer dengan alasan bahwa kita dapat memberi motivasi kepada dia ya.
sehingga timbul pemahaman intrinsik dari mereka, sehingga mereka siswa tersebut dapat memahami diri mereka apa yang seharusnya dia berbuat. Tentu dia ada solusi-solusi dari siswa tersebut, sehingga proses tindakan yang dibuat nanti dapat dijalankan dengan baik. Baik, ya. Terima kasih Pak Baral yang telah memberi tanggapan. Kemudian selanjutnya adalah dari presentasi tadi adalah budaya positif yang harus kita terapkan di sini di sekolah kita. Mudah-mudahan nanti ke depan ada perubahan. Yang sebenarnya penting sekali adalah ketika kita menerapkan budaya positif ini adalah dari diri kita guru sendiri, kemudian baru kita terapkan ke murid. Jadi guru ini yang sudah pertama tadi disebutkan bahwa sebagai penuntun, jadi seperti apa? Kita menjadi penuntun, contoh bagi murid-murid kita. Jadi di sini ada keyakinan dari dalam diri kita sendiri. Yang pertama, ketika kita menjadi memposisikan diri badan tubuh kita ini adalah sebagai pengabdi, sebagai menjadi guru, artinya kita bahwa sudah ikhlas menjalankan posisi kita sebagai guru. Nah, di sini nanti ketika keikhlasan ini berjalan, tentu kita ada hal-hal yang harus dilalui dengan baik. Nah, di sini maka dikatakan proses yang lebih baik ini dalam hal ini ada budaya positif, ada ada tanggung jawab, disiplin, saling menghargai, hormat, gotong royong. Ini adalah budaya positif yang patut kita kembangkan dan jalankan nanti ke depannya. Kemudian saya kira selanjutnya adalah ini selesai, bahwa seperti apa budaya positif ini akan kita jalankan nanti. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah mengikuti presentasi saya pada budaya positif ini. Mudah-mudahan akan lebih baik lagi bagi diri saya sendiri dan juga bagi kita semua. Dan juga harapan kita adalah anak-anak dididik kita semua nanti adalah menjadi anak-anak yang lebih baik dari diri kita ini. Saya kira ini adalah sampai tiba waktunya presentasi saya hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jadi sebelum saya menutup, mungkin saya beri kesempatan satu lagi, ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Kira-kira? Tidak ada? Mau tanya boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Nanti kalau tidak bisa saya jawab, saya lempar lagi ke peserta lain. Silakan. Nah, berkaitan tadi kan berbicara masalah ya tadi berbicara terkait dengan paradigma baru ya. Ya. Kita paham bahwa pendidikan di Indonesia itu adalah belajar dewasa. Ya. Dia punya slogan yang sama-sama kita pahami, ada 3. Pertama itu Duri Handayani, Ya. kemudian yang kedua Ingarso Suntulodo, Imadia Maungkarso. Ya. Tapi saya sedikit tertarik di bagian paradigma baru itu. Ada paradigma lama itu kita sebagai pendidik mengontrol peserta didik kita. Dan kemudian di paradigma baru diubah bahwa murid itu yang mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Ya. Saya kira ini tidak relevan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita. Dia mengatakan bahwa ada Imadia Maungkarso di tengah atau bersama mereka kita membangun. Kemudian di belakang Budi Handayani, di belakang kita ikut mendorong. Kemudian di depan Imadia Ngarso Suntulodo. Di depan kita memberi teladan. Artinya di sini sebenarnya secara tersirat kita mengontrol anak-anak kita. Kita mempersiapkan anak-anak kita. Sedangkan di paradigma baru itu mungkin di slide setelah paradigma ya, itu kita melihat bahwa muridlah yang memberikan izin, seakan-akan kita memberikan wewenang sepenuhnya kepada murid, dan istilahnya semua itu harus berada pada murid, padahal kita itu punya hal yang harus kita siapkan karena kita yang dipaham terhadap arah yang akan kita bentuk kepada peserta. Nah, di sini. Ya. Itu dulu guru bisa mengontrol murid ya.
Tapi sekarang muridlah yang mengizinkan guru mengontrol dirinya. Jadi ini saya rasa bertolak belakang dengan pendidikan kita. Mungkin bisa dijelaskan gimana itu titik temunya, Pak. Baik, Terima kasih. Terima kasih Pak Barat. Merupakan suatu pertanyaan yang sangat berkualitas, ya. Jadi artinya posisi kontrol guru. Sekarang guru yang meminta izin seolah-olah pada murid, ya. Jadi mungkin ini adalah suatu pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin ada di antara peserta kita ini bisa menjawab. Bu Farina bisa menjawabnya? Oh, silakan. Pak Komedi bisa menjawab, silakan. Silakan, Pak. Jadi saya setuju dengan yang disampaikan Pak Karam. Ya. Ini agak aneh nih bahasanya ya. Ya. Saya kira ini bahasanya mungkin perlu dirubah. Ya. Ya. Tapi kalau kita mau lihat paradigma belajar, maksudnya mungkin begini. Ini penafsiran saya, Pak. Ya. Ya. Silakan, Pak. Jadi sekarang sudah ada sering kita melihat di media sosial, tokoh pendidikan kita sudah mulai mengedepankan bahasa seperti ini. Ya. Mengizinkan dirinya untuk diatur oleh orang lain. Artinya maksudnya di sini begini, mungkin ya. Jadi siswanya yang dan diri dia sendiri dia menyetujui untuk diatur oleh gurunya, mengizinkan. Jadi kalau dia tidak mengizinkan, apapun yang kita atur dia tidak akan mengikuti, mematuhinya. Mungkin itu bahasanya mungkin. Mungkin bahasa tulisannya itu harus dirubah sedikit. Oh ya. Agar tidak salah penafsiran. Baik. Kurang seperti itu, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Komedi yang telah memberi tanggapan dari Pak Barat tadi. Saya kira saya juga hampir sama memberikan tanggapan tadi bahwa ini mungkin bisa jadi dalam tulisan daripada ini, ya. Tapi sebenarnya dalam pemahaman kita bahwa artinya guru ini tidak seperti istilahnya guru menghamba pada murid. Itu sebenarnya bukan seperti menghamba pada Tuhan sebenarnya, ya. Itu mungkin pemahaman bahasa ada saja. Ya, jadi yang sebenarnya adalah guru mengontrol diri, meminta izin para murid mungkin bisa juga saya tambahkan sedikit bahwa artinya dia murid itu sendiri bahwa merasa dia yakin dan ikhlas ketika ada aturan sesuatu yang dia jalankan harus sesuai dengan perintah ataupun aturan yang dijalankan pada sekolah ataupun yang diberikan oleh guru. Jadi bukan berarti sebaliknya kita minta izin pada guru. Ya, saya pikir mungkin itu penjelasan singkat saya. Mungkin itu lebih detail kita juga bisa membuka pemahaman baru di bacaan-bacaan yang lain. Saya kira demikian, Pak. Ya, walaupun tidak puas, ya, saya kira cukup memuaskan lah, ya. Demikian, saya rasa mungkin karena waktu juga sudah habis, saya kira saya tutup saja pertanyaan dan tanggapan. Baik, terima kasih. Presentasi saya hari ini adalah motivasi budaya positif pada modul 1.4 guru penggerak. Saya Mahyudin SP, angkatan ke-11 DPD. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.